السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Para peserta rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka mempelajari sebuah bahasa yang sangat mulia, yaitu bahasa Arab. Jadi para peserta rahimani wa rahimakumullah, sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu percakapan yakni al-usrah. Al-usrah. Dan sudah kita baca al-usrah bahwasanya artinya keluarga. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana sedikit cara mengucapkan beberapa kalimat. Oke, bahkan kita lanjut pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang berbahagia ini. Percakapan selanjutnya yaitu di halaman 30. Dan kita lanjutkan pada kesempatan yang berbeda ini halaman 30. Baik. Di sini ada sebuah hiwar atau sebuah percakapan antara Umar dan Utsman. Antara Umar dan Utsman. Baik. Kita coba baca percakapannya. Umar, hal hadhihi syajarah? هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. Kemudian Utsman, وهذا جده عبد المطلب. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته
Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatu Ummu Kulsum. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Jadi kita coba baca sekali lagi dengan cepat. Hal hadhihi syajarah? Na'am. Hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadhihi ibnuhu Al-Qasim. Wa hadhihi ibnuhu Abdullah. Wa hadhihi ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Baik para peserta rahimani rahimakumullah, mungkin mic-nya bisa di-on-kan. Kita coba artikan sama-sama ya. Kita coba artikan sama-sama. Baik, silakan para peserta, mic-nya di-on-kan. Yang pertama, hal hadhihi syajarah. Hal apa artinya? Hal artinya? Hal artinya apakah? Apakah? Kemudian hadhihi. Ini. Ini mumtaz. Syajarah. Syajarah artinya apa? Syajarah artinya pohon. Apa? Syajarah pohon. Berarti hal hadhihi syajarah artinya apa ini pohon? Apakah ini pohon? Hal hadhihi syajarah? Apakah ini sebuah pohon? Kenapa di sini menggunakan hazihi? Ada yang bisa jawab? Karena belakangnya tun marbutoh. Mumtaz. Karena syajarah diakhiri dengan tak marbutoh. Makanya di sini menggunakan hadhihi. Hal hadhihi syajarah? Apakah ini sebuah pohon? Yang dimaksud gambar di samping. Sip. Kemudian Utsman menjawab, "Na'am." Iya. Hadhihi usratur rasuli. Hadhihi apa? Ini usrah. Usrah artinya apa? Sudah kita baca kemarin, usrah artinya keluarga. Mumtaz. Hadihi usratur rasuli. Berarti ini keluarganya Rasulullah. Ini keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi na'am, ya. Hadihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar pertama bertanya, hal hadihi syajarah? Apakah ini sebuah pohon? Utsman menjawab, na'am, iya. Ini adalah sebuah pohon. Tapi ini adalah pohon usratur rasuli. Pohon yang menunjukkan keluarganya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar juga mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang bisa kita ambil? Pertama, ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka seharusnya orang yang mendengarkannya mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa lihat di sini, Utsman menyebutkan Rasul, hadhihi usratur rasuli. Inilah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Utsman mengucapkan Rasul, Umar juga langsung mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan kita, ketika kita mendengarkan seseorang mengucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk bersalawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena apa sabda Rasulullah SAW? Beliau bersabda, sungguhnya orang yang paling pelit di antara kalian adalah orang-orang yang di mana namaku disebutkan, namun ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Kemudian kalimat selanjutnya, Utsman di sini mengucapkan hadza waliduhu Abdullah. Hadza waliduhu Abdullah. Hadza artinya apa? Ini. Ini, mumtaz. Waliduhu. Pertama ada walidun. Apa artinya? Orang tua. Orang tua. Dalam hal ini bisa kita artikan bapak. Apa? Bapak. Bapak. Dan ha atau hu artinya apa? Bapak. Walidun bapak, ada ha di situ atau hu, berarti arti hu di situ apa? Bapak saya. Bapaknya. Bapaknya, mumtaz. Sudah kita bahas kemarin. Hu, bapaknya, berarti hadza waliduhu Abdullah, berarti artinya Ini bapaknya Abdullah. Abdullah, mumtaz. Ini bapaknya Abdullah. Kenapa di sini menggunakan hadza? karena laki-laki. Karena walidun laki-laki atau tidak ada padanya tak marbu. Oh. Jadi hadza waliduhu Abdullah. Ini bapaknya namanya Abdullah. Sekarang kalau saya ingin mengatakan ini bapak saya Abdullah, berarti bahasa Arabnya Saya. ini bapak saya Abdullah, berarti bahasa Arabnya sudah kita sebutkan kemarin. Walidi. Mumtaz. Hadza apa? Walidi Abdullah. Ini bapak saya Abdullah. Kemudian kalau saya ingin mengatakan ini bapaknya Abdullah, tapi orang tersebut perempuan. Ini bapaknya, dia itu perempuan. Ini bapaknya Abdullah, berarti saya mengatakan hadza terus walidiyah. walidu ha apa? Hadza waliduha Abdullah, ini bapaknya Abdullah. Jadi hu untuk siapa? Untuk laki. Adapun ha untuk perempuan. Hadza waliduhu Abdullah, berarti artinya ini bapaknya Abdullah. Abdullah. Jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Kemudian selanjutnya wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa di sini artinya apa? Dan wa hadhihi walidatun. Kalau tadi walidun bapak, berarti walidatun artinya ibu. Ibu, mumtaz. Kemudian hu di situ artinya
nya, Nya. ibunya. Wahadihi walidatuhu Aminah. Berarti terjemahannya Dan ini ibunya Aminah. Aminah. Dan ini ibunya bernama Aminah. Jelas kira-kira? Seperti biasa di sini kenapa menggunakan hadhihi? Karena Ada tak marbutoh. ada tak marbutoh. Ini tak marbutoh. Tapi kenapa bentuknya nggak bundar Pak Ustadz? Karena setelahnya ada huruf. Kita coba jelaskan. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasannya yang namanya tak marbutoh itu seperti ini. Dia bentuknya bulat, bundar. Jadi walidatun misalnya seperti ini. Walidatun ini artinya ibu dan ini tak marbutoh. Tapi di situ kenapa ditulis seperti ini? Walidatuhu. Walidatuhu. Kenapa kok enggak bundar? Malah terbuka seperti ini karena ada huruf setelahnya. Karena apa? Ada huruf setelahnya. Contoh yang lain misalkan sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun artinya apa? Ranjang. Sayyaratun artinya Mobil. mobil. Ketika saya ingin mengucapkan mobilnya, maka penulisannya seperti sayyaratuhu. Yang tadinya bundar, yang tadinya taknya bundar, berubah seperti ini karena ada huruf setelahnya. Jadi ini namanya tak marbutoh. Makanya di situ hadihi menggunakan apa? Hadihi. Wa hadihi walidatuhu Aminah. Kenapa menggunakan hadihi? Karena Ada tak marbutoh. ada tak marbutoh walidatun. Dan wa hadihi walidatuhu Aminah. Dan ini ibunya bernama Aminah. Dan ini ibunya bernama Aminah. Kemudian selanjutnya wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa di situ artinya apa? Dan Wa hadza berarti artinya ini. dan ini jadduhu. Pertama ada jaddun. Jaddun artinya apa? Kakek. Kakek. Kemudian ada hu. Jadduhu berarti Kakeknya. kakeknya. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Berarti terjemahannya secara sempurna. Dan ini kakeknya Abdul Muthalib. Dan ini kakeknya bernama Abdul Muttalib. Mumtaz. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini kakeknya bernama Abdul Muttalib. Kemudian setelahnya wa hadza ammuhu Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Pertama ada pada kalimat ammuhu. Pertama di situ ada ammun. Artinya apa? Ammun artinya paman. Apa? Paman. Paman. Terus ada ammuhu berarti artinya Pamannya. pamannya. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Berarti terjemahannya Dan ini pamannya bernama Abbas.
Mumtaz. Dan ini pamannya bernama Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Dan ini pamannya bernama Al-Abbas. Kemudian selanjutnya wa hadza ammuhu Hamzah. Berarti terjemahannya Dan ini pamannya bernama Hamzah. Mumtaz. Wa hadza ammuhu Hamzah. Dan ini pamannya bernama Hamzah. Kemudian selanjutnya wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Berarti terjemahannya Dan ini pamannya bernama Abu Abu Talib. Dan ini pamannya bernama Abu Talib. Mumtaz. Selanjutnya wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Ammatuhu. Pertama di situ ada ammatun. Kalau tadi ammun artinya paman, berarti ammatun artinya Bibi. bibi. Mumtaz. Berarti wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Berarti terjemahannya Dan ini bibinya bernama Sofia. Mumtaz. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Dan ini bibinya bernama Safiyah. Kemudian selanjutnya wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Tapi sebelumnya wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Dan ini bibinya bernama Safiyah. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena perempuan ada tamar. Karena perempuan. Tips selanjutnya wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Berarti terjemahannya ibnun. Artinya apa? Anaknya. Anaknya. Berarti wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Berarti terjemahannya Dan Dan ini ini anaknya bernama Qasim. Mumtaz. Dan ini anaknya bernama Al-Qasim. Kemudian selanjutnya wa hadza ibnuhu Abdullah. Berarti terjemahannya Dan ini anaknya bernama Abdullah. Mumtaz. Selanjutnya wa hadza ibnuhu Ibrahim. dan ini anaknya bernama Ibrahim. Mumtaz. Selanjutnya wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Tapi ini dia kemarin afwan ana salah menjelaskan. Jadi kalau ibnun anak laki-laki berarti perempuan adalah berarti perempuan bahasa Arabnya Ibnatu. ibnatun. Ibnun laki-laki dan anak laki-laki berarti anak perempuan ibnatun. Pertemuan kemarin Ustaz salah menjelaskan kalau bahwasanya anak perempuan itu khusus menggunakan bintun. Ternyata di sini bisa juga menggunakan ibnatun. Berarti wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Berarti terjemahannya Dan ini anaknya bernama Fatimah. ibnatun perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Berarti wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini anak perempuannya bernama Fatimah. Fatimah. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena ada tamah brutoh. Tak marbutah. Mumtaz. Selanjutnya wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Dan ini anak perempuannya bernama Ruqayyah. Mumtaz. Selanjutnya wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Dan ini anak perempuannya bernama Zainab. Mumtaz. Selanjutnya wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Dan ini anak perempuannya bernama Ummu Kulsum. Mumtaz. Tip. Dari percakapan ini kita mendapatkan beberapa kosakata.
Yang pertama ada syajarah. Syajarah artinya apa? Pohon. Pohon, mumtaz. Kemudian ada usrah. Usrah, usratun artinya Keluarga. keluarga, mumtaz. Selanjutnya ada walidun. Artinya Orang tua, bapak. walidun artinya Orang tua, lebih tepatnya apa? bapak. Bapak, mumtaz. Selanjutnya ada walidatun artinya Ibu, mumtaz. Selanjutnya ada jaddun. kakek, Mumtaz. Selanjutnya ada ammun. Nenek. Bukan. Paman. Mumtaz. Ammun, paman. Di sini ammun, ammun. Selanjutnya ada ammatun. bibi, Bibi, mumtaz. Selanjutnya ada ibnun. Apa? anak, Laki-laki. Anak laki-laki. Mumtaz. Selanjutnya ada ibnatun. Anak perempuan. Anak perempuan. Tadi kita menyebutkan jaddun. Jaddun artinya apa? Kakek. Kalau nenek berarti Jaddatun. jaddatun, mumtaz. Jaddun kakek berarti kalau nenek jaddatun. Kemudian kita ambil contoh di sini walidatuhu, bapaknya. Berarti kalau kakeknya bahasa Arabnya Kakek. datu, kakeknya jadduhu. Coba saya baca bahasa Arabnya, para peserta sekalian coba diterjemahkan ya. Jadi saya baca bahasa Arabnya, peserta sekalian menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Coba kita mulai pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Hal hazihi syajarah. Coba Apakah diterjemahkan. ini sebuah pohon? Mumtaz. Naam hadhihi usratur rasul. Naam. Apa? Iya. Hadhihi usratur rasul. ini Ini keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut di Utsman. Hadza waliduhu Abdullah. ini bapaknya bernama Abdullah. Hadza waliduhu Abdullah. Ini bapaknya namanya Abdullah. Kemudian wa hadhihi walidatuhu Aminah. Dan ini ibunya bernama Aminah. Mumtaz. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini kakeknya bernama Abdul Muthalib. Mumtaz. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Dan ini pamannya bernama Abbas. Mumtaz. Selanjutnya, wa hadza ammuhu Hamzah. Dan ini pamannya bernama Hamzah. Mumtaz. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Dan ini pamannya bernama Abu Thalib. Mumtaz. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Dan ini bibinya bernama Sofia. Mumtaz. Wa hadza banuhu Al-Qasim. Dan ini anaknya bernama Qasim. Wa hadza banuhu Abdullah. Dan ini Anaknya bernama Abdullah. Mumtaz. Wa hadza banuhu Ibrahim. Dan ini anaknya bernama Ibrahim. Selanjutnya, wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini anaknya bernama Fatimah. Mumtaz. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Dan ini anaknya bernama Ruqayyah. Mumtaz. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Dan ini anaknya bernama Zainab.
Mumtaz. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Dan ini anaknya bernama Ummu Kulthum. Baik. Kalau kita perhatikan di sini waliduhu, bapaknya. Berarti kalau bapakku berarti Walidi. walidi. Kayaknya ada yang sudah lupa ya. Kita coba jelaskan ulang ya. Iya, kita coba jelaskan ulang. Sudah kita sebutkan kemarin mengenai ya sukun. Ya, harokatnya sukun. Biasa bersambung dengan sebuah kata. Nggak jelas ya. Kita jelaskan kemarin ada namanya ya sukun. Biasa bersambung dengan kalimat. Mana dengan sebuah kata. Mana contohnya? Sayyarati. Sayyarati. Jadi kata sayyarati terdiri dari dua kata. Pertama ada sayyaratun, kedua ada ya sukun. Sayyaratun artinya apa? Mobil. Mobil. Kemudian ada ya sukun, sayyarati berarti artinya Mobil saya. mobil saya, Mumtaz. Kemudian kalau Ustaz ganti di sini menggunakan sayyaratuhu. Mobilnya. Mobil. Mobilnya. Jelas ya? Jelas kira-kira? Insya Allah. Jangan cepat-cepat Ustadz, Afwan. Oh, tadi insya Allah jelas ya yang di papan? Ya, jelas. Jelas ya? Insya Allah. Coba Ustadz mau tes. Ustadz bahasa Indonesia, para peserta kalian terjemahkan ya. Dengarkan dengan bersama. Saya Muhammad. Berarti bahasa Arabnya? Ana Muhammad. Mumtaz. Ulang. Saya Muhammad. Berarti? Ana Muhammad. Ana Muhammad. Mumtaz. Bapak saya Agus misalkan. Apa bahasa Arabnya? Walidi. Terus? Agus. Mumtaz. Barakallahu fikum. Bapak saya Agus, walidi Agus. Kemudian ibu saya Putri. Berarti ibu saya Putri. Ibu bahasa Arabnya apa? Walidatihi. Ibu saya namanya Putri, berarti Walidatihi Putri. Putri. Mumtaz. Kemudian paman saya Ali. Paman saya namanya Ali, berarti Amuhu. paman saya namanya Ali. Ammihi. Ammi terus Ammi. Ali. Ammi Ali. Mumtaz. Kemudian bibi saya Aisyah. Bibi saya Aisyah berarti bibi bahasa Arabnya apa? Amatuhu. Bibi saya. Amati. Amati. Ingat di terakhir ada ya sukun, berarti harus panjang. Ammat Amati. Aisyah. Aisyah. Mumtaz. Kemudian kakek saya Abdurrahman. Jadihi. Kakek saya. Saya.
Walidatihi. Jaddi. Jadi, Mumtaz terus Abdurrahman. Abdurrahman, Mumtaz. Kemudian nenek saya Khadijah. Nenek saya namanya Khadijah. Berarti Jaddi. nenek. Bahasa Arab nenek apa? Jaddatun. Nah, nenek Jaddati. saya berarti bahasa Arabnya Jaddati. Mumtaz. Nenek saya Khadijah. Berarti Jaddati Khadijah. Mumtaz. Kemudian anak saya Luqman. Berarti Ibni. Mumtaz apa? Ibni Luqman. Mumtaz. Anak perempuan saya namanya Ruqayyah. Berarti Ibnati. Mumtaz. Ibnati. Terus Nati Ruqayyah. Ruqayyah, Mumtaz. Inilah keluarga saya. Berarti inilah Haza. keluarga saya. Berarti ini artinya apa? Bahasa Arabnya apa? Haza. Keluarga. Asrotun. Berarti haza apa hazihi? Hadhihi. Ini keluarga saya. Berarti Hazihi asrotun. saya ada ya. Ana. Usroti. Asroti. Hadhihi usrati. Apa? Hazihi usroti. Kita ulang ya, kita ulang biar lancar. Saya Muhammad. Ana Muhammad. Mumtaz. Saya namanya Agus. Apa Ustaz? Bapak saya namanya Agus. Walidi Agus. Mumtaz. Ibu saya namanya Putri. Ibu saya namanya Putri. Walidati. Putri. Putri, Mumtaz. Paman saya Ali. Paman saya namanya Ali. Amati Ali. Mumtaz. Bibi saya Aisyah. Bibi saya namanya Aisyah. Amati. Aisyah. Mumtaz. Kemudian kakek saya namanya Abdurrahman. Kakek saya namanya Abdurrahman. Berarti Jadi. Abdurrahman. Mumtaz. Kemudian nenek saya Khadijah. Nenek saya Khadijah. Berarti Jaddati Khadijah. Mumtaz. Kemudian anak saya Luqman. Anak saya namanya Luqman. Berarti Ibni Luqman. Mumtaz. Anak perempuan saya Zainab. Anak perempuan saya Zainab. Berarti Ibnati Zainab. anak perempuan saya. Ibnati Mumtaz. Zainab. Mumtaz. Inilah keluarga saya. Berarti Hadhihi usroti. hadhihi usrati. Sip. Kita ganti pakai dia. Kan tadi saya, kakek saya, ibu saya. Sekarang kita ganti pakai dia. Ibunya pamannya. Didengarkan, kemudian diterjemahkan ya. Dia Bambang. Dia Bambang berarti dia bahasa Arabnya apa? Dia bahasa Arabnya apa? Kemarin sudah kita bahas. Huwa, Mumtaz. Dia Bambang berarti bahasa Arabnya? Huwa Bambang. Huwa Bambang, Mumtaz. Bapaknya Abdullah.
bapaknya namanya Abdullah berarti Wali. bapaknya. Nah, di situ ada ammuhu waliduhu. Bapaknya Abdullah berarti Waliduhu Abdullah. mumtaz. Kemudian ibunya Khadijah. Wali. Waliduhu Khadijah. Ibu. Ibu. Walidatu. Walidatu. Walidatu Terus Khadijah. Walidatuhu Khadijah. mumtaz. Kemudian pamannya namanya Ali. Ammuhu Ali. Amuhu Ali. Mumtaz. Bibinya namanya Zainab. Amat. Amatuhu Ammatuhu Zainab. Zainab, mumtaz. Kemudian kakeknya Umar. Kakeknya namanya Umar. Jaddahu Umar. Jaddu. Apa? Jadiduhu. Bukan jadi Jadidahu. Jadduhu. Jadidahu. Jadduhu Kakeknya namanya Umar. Jadduhu Jadidahu ya Ustaz. Jadidahu. Bukan. Jaddun ditambah hu berarti jadinya Jadduhu mumtaz. Kakeknya Umar berarti bahasa Arabnya Jadduhu Umar. mumtaz. Kemudian bibinya namanya misalkan Aisyah. Bibinya namanya Aisyah. Ammatuhu Aisyah. Mumtaz. Apa diulang? Ammatuhu Aisyah. Mumtaz. Kemudian anaknya namanya Rafif. Waliduhu. Nah, Waliduhu. Anak. Anaknya. Anak ya? Ya. Ibnahu Ibnuhu Terus Rafif. Kemudian anak perempuannya Rahma misalkan. Ibnahu Anak Rahma. perempuan. Ibnatu Di anak Rahma. perempuannya berarti Ibnatuhu mumtaz terus Rahma. mumtaz. Kemudian kalau perempuan misalkan dia perempuan. Tadi kan gua. Berarti kalau untuk perempuan apa? Iya. Dia. Sekarang kita pakai perempuan. Dia Aisyah. Berarti bahasa Arabnya? Dia Aisyah. Aisyah. Ya, Aisyah. Kemudian semoga para peserta masih ingat. Bapaknya namanya Abdullah. Berarti Waliduhu Abdullah. waliduhu atau waliduha. Mana yang benar? Waliduhu. Waliduhu. Kita jelaskan kembali. Tadi Aisyah ya. Aisyah perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Pertama kita memiliki hu. Kalau disambungkan maka jadinya waliduhu. Bapaknya. Kalau perempuan kita menggunakan ha. Kalau laki-laki hu berarti perempuan ha. Mana contohnya? Waliduha. Kalau laki-laki apa?
Waliduhu. Kalau perempuan, Waliduha. Waliduha. coba kita ulang. Dia Aisyah, berarti Hiya Aisyah. Aisyah. dia Aisyah. Kemudian bapaknya namanya Abdullah. Waliduha Abdullah. Mumtaz. Abdullah. Kemudian ibunya namanya Khadijah. Ibunya namanya Khadijah. Ummuha. Walidah. Walituha. Waliduha. Khadijah. Walidun kan bapak, berarti ibunya. Kalau ibu, Dat. Walidat. Ibu walidun bapak, berarti kalau ibu walidah Walidatun. tun, Bu. berarti Walidat. walidatun. Ibunya namanya Khadijah, berarti Walidatuha. mumtaz, walidatuha Khadijah. Yang tadi benar bisa juga menggunakan ummun. Ummun artinya Paman ya? ummun, ummun. Ibu. Bisa umun. Bisa. Umum bisa. Coba, mungkin para peserta pernah mendengarkan seorang anak memanggil orang tuanya ummi, ummi, ya kan? Iya. Ummun ibu berarti ummi artinya Ibu Ibu. saya. Ibu Ibu saya. saya. ummi, Ibu saya. ibu saya. Mumtaz, berarti ketika anak memanggil ummi, ummi berarti itu maksudnya Ibu Ibu saya. saya. ibu saya. Mumtaz. Coba kita ulang. Ibunya namanya Khadijah. Walidatuha. Walidatuha Khadijah. Mumtaz. Kemudian pamannya namanya Abbas. Ammatuha. Paman. Ammat. Amatuha. Ha? Amuha. Ammuha. Abbas. Pamannya namanya Abbas, berarti Muha. Abbas. Abbas. Kemudian bibinya. Bibinya namanya Sophia. Ammatuha. Mumtaz. Sofia. Sophia, mumtaz. Kemudian anaknya namanya Abdullah. Anaknya namanya Abdullah, berarti Ibnuha. mumtaz. Abdullah. Abdullah. Kemudian anak perempuannya namanya Zainab. Anak perempuannya namanya Zainab, berarti Ibnatuha. Tuha Zainab. mumtaz. Kemudian kakeknya namanya Abdurrahman. Kakeknya namanya Abdurrahman, berarti Jadduha. terus Abdullah. mumtaz. Kemudian neneknya bernama Ruqayyah. Neneknya bernama Ruqayyah, berarti Jaddatuha mumtaz. Terus Roqayyah. Ruqayyah, mumtaz. Inilah dia yang bisa kita ambil pada malam ini. Coba kita ulang dengan cepat. Saya, bahasa Arabnya Anak. ana. Mobil saya, bahasa Arabnya Saya. Roti. mobil saya apa? Saya roti. Saya roti. Rumah saya. Baiti. Baiti. Das.
Eh, Pulpen saya. Kolami. Das. Kemudian dia, laki-laki. Dia apa? Huwa. Ya huwa. Rumahnya, Baituha. laki-laki. Baituhu. Mumtaz. Mobilnya, Sayarotuhu. Mumtaz. Pulpennya, Kolamuhu. Mumtaz. Bapaknya, Waliduhu. Waliduhu. Mumtaz. Ganti, dia perempuan apa? Dia. Ya. Mumtaz. Rumahnya, Bait. Baituhu. Baituha. perempuan. Baituha. Baituha. Mobilnya, Sayarotuha. Mumtaz. Rumahnya, Baituha. Mumtaz. Anaknya, Anaknya Ibnuha. jadi duha. anak. Ibnuha. Ibnuha, Mumtaz. Kemudian anak perempuannya, Ibnatuha. Mumtaz. Jelas? Jelas insyaallah? Insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan? Coba kita ulang terjemahkan beberapa kosakata yang kita dapat malam ini. Pertama ada syajarah, artinya apa? Pohon. Pohon. Kemudian walidun, Anak. Walidun bapak. Bapak ya. Walidatun, Oh, ibu. ibu. Kemudian jaddun. Kakek. Kakek. Kemudian jaddatun, Nenek. nenek. Kemudian ammun, Paman. Aman. kemudian ammatun, Bibi. bibi. Kemudian ibnun, Anak Anak. laki-laki. Laki-laki. ibnatun. Anak Anak. perempuan. Anak saya berarti Ibni. ibni. Ini anak saya. Hajihi. Ini kan hajihi Anak ibn ini anak laki-laki saya. hajihi ibnuha. Laki-laki. Laki-laki. Ini anak laki-laki saya. Ada Ya, ibnuhu. Saya, anak saya. Haza Ibn. ibni. Mumtaz. Jadi harus diingat ya. Kalau saya pakai ya, ibni. Kan tadi pertama udah kita coba. Coba kita ulang dari pertama. Kita ulang. Ya, ulang Ustaz, ulang. Kita ulang pelan-pelan. Pelan-pelan Ustaz. Saya. Apa Ustaz? Saya Ana. Benar. Para peserta sebutkan bahasa Arabnya, saya bahasa Indonesianya. Coba. Saya. Ana. Nah, Mana? Mumtaz. Rumah saya. Baiti. Baiti. Mumtaz. Mobil saya. Saya Saya roti. roti. Mumtaz. Baju saya. Baju bahasa Arabnya apa? Komisun. Komisun. Baju saya berarti Komisi. Komisi. Mumtaz. Kemudian pulpen saya. Kolami. Kolami. Sekarang kita ganti. Dia laki-laki. Dia laki-laki berarti Huwa. dua. Mobilnya. Saya Huwa. rotuhu. Mumtaz. Kemudian rumahnya. Baituhu. Baitu. Mumtaz. Gak pakai huwa, Ustaz. Ya? Pakai huwa kan? Ya. Kalau disambung dengan kata berarti menggunakan hu. Waliduhu. Coba. Rumahnya berarti Baituhu.
Baituhu. Baituhu. Nggak usah Kemudian, pakai huwa lagi ya. kenapa? Kenapa Umu? Kalau rumahnya berarti baituhu aja. Ya, baituhu. Kenapa kita tidak menggunakan huwa? Karena huwa itu biasanya di awal. Kalau Oh, di gitu. akhir bersambung dengan sebuah kata, maka diganti menggunakan hu. Jadi, kalau saya mengatakan dia Muhammad, maka saya menggunakan huwa Muhammad. Kenapa tidak hu Muhammad? Kan tadi kita bilang hu itu dia. Karena ini di awal. Kalau di awal menggunakan huwa. Berbeda kalau di akhir, maka huwa diganti dengan hu. Dan hiya diganti dengan ha. Huwa diganti dengan hu, hiya diganti dengan ha. Kalau di awal dia hiya, kalau di akhir bersambung dengan kata, maka diganti dengan ha. Kalau di awal dia menggunakan huwa, kalau di akhir bersambung dengan kata, maka menggunakan hu. Jelas insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Kita ulang. Dia Muhammad berarti Huwa Muhammad. Muhammad. wa Muhammad. Dia Aisyah berarti Dia Iya. Aisyah. dia Abdullah. Huwa Huwa Abdullah. Mobilnya berarti Sayyaratu. Sayyaratuhu. Mumtaz. Dia Aisyah. Dia Aisyah. Mobilnya Sayyaratiha. Mumtaz. Saya Muhammad. Ana Muhammad. Muhammad. Mobil saya. Saya roti. Mumtaz. Saya rotuhu. Saya, mobil saya. Saya Sayyarati. rotuhu. Bukan, kalau saya, mobil saya berarti Sayyarati. Saya roti. Mumtaz. Saya roti. Saya Pakainya roti. sukun ya Ustadz. Ya, Panjang. ya-nya sukun. Ya-nya sukun. Masih kurang melekat. Kita ulang sekali Iya, lagi. iya. Sekali lagi. Dia Muhammad. Huwa Huwa Muhammad. Mobilnya Saya roti. Sayyaratuhu. Mumtaz. Rumahnya Baituhu. Mumtaz. Anaknya Ibnuhu. Ibnu Mumtaz. Kemudian kita ganti. Dia Aisyah. Hiya Huwa. Aisyah. Mumtaz. Kemudian rumahnya Baituhu. Baituha. Baituha. Oh, salah. mobilnya Saya roti. Sayyaratiha. Sayyaratuha. Apa? Sayyaratuha. Mumtaz. Kemudian anaknya Ibnu. Ibnatuha. anak laki-lakinya Ibnuhu. anak Ibnu. laki-lakinya berarti Ibnatu. anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Ibnu. Ibnun. Kalau Ibnu. untuk perempuan hu atau ha? Eh, ha. Ha, berarti anaknya berarti Ibnuha. Ibnuha. Harus diingat. Kemudian saya Muhammad. Ana Muhammad. Mobil saya. Saya roti. Rumah saya. Baiti. Anak saya. Anak saya. Ibnati. Ibni. Ibni, anak laki-laki saya. Kalau anak perempuan saya, Ibnati. Ibnati. jelas insyaallah. Insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan?
Atau ada beberapa kata yang para peserta belum tahu artinya, bisa ditanyakan? Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta untuk memperbanyak menghafal kosakata bahasa Arab. Ustaz, Apa? kalau waladun artinya Memperbanyak hafalan kosakata bahasa Arab. Karena kayak tadi, kalau kita sudah banyak menghafal kosakata, akan mudah bagi kita untuk menyusun sebuah kalimat. Jelas, insya Allah. Allah. Insya Allah. Ustaz, kalau waladun itu waladun sama walidun apa itu? Mumtaz. Waladun itu anak. Iya. Kalau wa-nya panjang, walidun itu bapak. Waladun anak. Kalau walidun itu bapak. Inilah dia keistimewaannya bahasa Arab. Jadi kalau bahasa itu berubah satu Waladun huruf akan berubah seluruh artinya. Berubah satu huruf akan berubah seluruh artinya. Mana contohnya? Contohnya misalkan kolbun. Kolbun artinya apa? kalbun Artinya hati. Kolbun itu hati. Kalau kob berubah jadi kap, kalbun artinya akan berubah. Kalbun artinya apa? anjing ya Ustaz? Anjing. Itulah bahasa Arab. Berubah satu huruf saja, artinya akan berubah 100%. Kolbun, pakai kolbun hati. Ketika berubah kalbun, padahal berubah satu huruf, artinya akan jauh berbeda. Kolbun hati, kalbun artinya Anjing. anjing. Itulah keistimewaan bahasa Arab. Jadi perlu hati-hati. Jangan sampai merubah hurufnya. Jelas insya Allah? Insya Allah. Insya Jadi Allah. tadi waladun anak Ya, kalau waladun anak. Kalau bapak apa? walidun. Mumtaz. Walidun, bapak, waladun, anak. Jelas? Jelas. Jelas Insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak, kalau kita di Indonesia nyebutnya sinonim ya, sinonim, persamaan kata. Kalau di Arab itu nyebutnya muradif. Muradif. Jadi misalkan anak, tadi ada ibnun, anak kan? Bisa juga waladun gitu. Jadi ibnun sama waladun ini satu arti. Atau kita di bahasa Indonesia nyebutnya sinonim. Jelas? Samaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ummu sama umahat apa itu? Ummun itu satu. Ummun itu satu, ibu. Kalau ummahatun ini namanya jamak. Artinya ibu-ibu. Ummun ibu. Namanya mufrad. Ini perlu kita bahas insya Allah minggu depan insya Allah. Ummun ibu. Kemudian ummahatun ibu-ibu. Jelas insya Allah? Kalau ummu beda, ummu. Kalau orang menyebut Ummu itu satu ibu, satu orang ibu, satu ibu ummu. Kalau banyak ibu, ibu-ibu, itu kan ibu-ibu banyak orang. Jadi ummahatun itu untuk banyak orang, artinya ibu-ibu. bukan umun ya, ummu ya. Ya, ummu. Ummun, ummu sama. Sama. Ada lagi? Kalau penulisan umi itu kan di belakangnya nggak ada y, nggak ada ya, ya kan? Umi. Ummi, ada dia ummu. Jadi ummun, jadi ummun, ummun, ini kan artinya ibu. Kemudian ibu saya, berarti tulisannya seperti ini. Ada ya-nya. Ummi. Ummi.
Jelas Bunda? Ya, Ustadz, jelas. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jelas insya Allah. Insyaallah. Insya Allah jelas Ustaz. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah cukup ya. Kita lanjutkan pekan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, Jazakallah khair. jazakallah khair. Wa iyyakunna wa jazakumullahu khairan. Izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.